Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang dhaif, kita menyadari bersama-sama betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di dalam hidup ini, bahwa setiap langkah perbuatan yang kita lakukan di alam ini, setiap keinginan cita-cita, setiap doa, setiap maksud dan tujuan hidup kita, manakala saat ini kita dapati, semuanya itu tidak lepas dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Karenanya sebagai muslim, marilah senantiasa kita banyak bertafakur diri dalam hidup ini, untuk senantiasa kita bertafakur sejauh mana sudah pengabdian kita kepada Allah dari umur yang telah Allah berikan kepada kita di dalam hidup ini. Dengan berupaya semaksimal mungkin, mari kita melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dalam hidup dan berupaya keras dari segala yang dilarang. Inilah yang disebut dengan takwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Tentu dengan satu harapan, moga-moga perjalanan hidup kita di alam yang fana ini selalu mendapatkan restu ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam, tak lupa kita haturkan kekaharibaan dan pusara junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, panutan kita semua, pemimpin dunia akhirat. Moga-moga di akhirat nanti syafaatul uzma beliau akan terlimpah kepada kita semua. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Manusia berasal dari tanah, ia makan dari tanah, ia berdiri di atas tanah, dia kembali ke dalam tanah. Lalu kenapa sebagian manusia ingin menjadi langit? Kalaulah hidup hanya sekedar hidup, maka kera pun hidup di dalam hutan. Jikalau kerja hanyalah bekerja, maka kerbau pun kerja di sawah dan di ladang. Ini sedikit untayan kata dari seorang ulama besar pujangga Islam, Buya Hamka. Apa yang dapat kita ambil
dari sedikit nasihat, dari sedikit sentuhan ini, bahwa ini mengingatkan kepada kita sebagai manusia harus menyadari bersama-sama bahwa kebesaran hanyalah Allah yang memiliki. Kita manusia tidak punya daya dan upaya di hadapan Allah, karena sesungguhnya kita berasal dari tanah, kita makan dari apa yang ada di dalam tanah atau yang tumbuh dari tanah. Kita berdiri pun di atas tanah, dan kita pasti akan kembali ke dalam tanah. Maka kita sujud, jidat, hening, kening yang selama ini kita hargai dan kita hormati, kepala yang kita hargai dan kita hormati akan tunduk setara dengan tanah. Inilah hakikatnya kita manusia. Lalu bagaimana kita ini menjadi mulia? Bahwa nilai kemuliaan di hadapan Allah adalah dengan nilai ketakwaan tadi. Kita diperintahkan untuk melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan dari apa yang segala Allah larang. Inilah nilai tertinggi pada hakikatnya, bahwa tidak sekedar kita menyatakan seorang yang beriman tanpa diikuti dengan ketakwaan. Karenanya keberkahan akan Allah turunkan kepada kita jikalau kita beriman lalu kita bertakwa, apalagi dengan ketakwaan yang begitu tinggi nilainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bagaimana Allah memberikan gambaran, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya satu negeri, satu bangsa dan satu negara, mereka beriman lalu bertakwa kepada Allah, amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka pasti akan Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini persyaratan wajib dan mutlak dari Allah, bahwa jikalau kita ingin berkah dalam hidup ini, maka nilai takwa adalah segala-galanya, bukan sekedar sampel keimanan, tapi harus diikuti dengan ketakwaan. Ibarat kata, seorang beragama itu ibarat buah. Jikalau kita ingin mencari buah, maka tidak sekedar dengan kulitnya yang kita lihat. Kulit bagus, lalu kita harus lihat apakah isinya ini juga bagus. Setelah isinya bagus, lalu kita ingin merasakan bagaimana rasa dari buah ini. Itu nilai agama. Kulit ibarat Islam, maka isi adalah iman, dan rasa adalah ihsan. Inilah nilai tertinggi. Maka manusia cuma sekedar, manakala ia cuma sekedar mencari kulit, maka kulit yang dicari hanya sekedar kulit yang baik. Jikalau kulit buah itu baik, tapi dia tidak akan lihat dalamnya, mungkin orang memandang, oh kulitnya baik, belum tentu dalamnya baik. Maka orang-orang yang beragama Islam hanya sekedar kulitnya, boleh jadi tampangnya boleh jadi baik, tampangnya boleh jadi bagus, tampangnya boleh jadi baik, tapi belum tentu dalamnya. Dan inilah kadang-kadang yang merusak Islam itu sendiri. Karena berapa banyak orang-orang Islam justru ia benci dengan Islam, dia benci dengan ajaran Islam, dia benci dengan majelis-majelis. Apalagi kita tahu sekarang sedang ramai ada seorang tokoh nasional katanya beragama Islam, tapi justru tidak suka dengan pengajian. Padahal nilai pengajian di situ Allah turunkan para malaikat. Majtama qaumun fi majlisin yazkurunallaha ta'ala azza wa jal illa khaffat alaihimul malaikah wa ghasyiyat umur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Tidak kumpul satu orang dalam satu majlis, melainkan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ampunan, Allah bangga dengan orang-orang yang kumpul dalam satu majlis. Maka sekali lagi, orang-orang yang hanya Islamnya Islam kulit ibarat satu buah, ia kadang-kadang banyak merusak nilai keislaman itu sendiri. Sebab itu saudara-saudara, sebagai seorang muslim,
Ia harus mempunyai nilai yang kedua. Setelah ia lihat kulitnya bagus, maka ia harus melihat bagaimana isi dari buah itu sendiri. Isi buah itu tidak lain adalah keimanan. Tapi keimanan ini kadang-kadang al-iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman kita bertambah, kadang-kadang iman kita juga suka berkurang. Sebab itu kita juga diajarkan selain isi yang bagus, maka kita harus merasakan bagaimana nikmat dan rasanya buah. Artinya apa? Sampai kepada nilai ihsan. Ihsan artinya engkau menyembah Allah, anta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Kau menyembah Allah seolah-olah Allah, kau melihat Allah. Kalaupun kau tidak dapat melihat Allah, maka Allah lah yang akan melihat kalian. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah, maka keberkahan akan senantiasa diberikan kepada kita. Jikalau sekali lagi, manakala di dalam hidup ini setiap anak manusia ia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan agama perlu kita jaga di dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya tanpa kesatuan dan persatuan kita umat Islam, siapapun kita, apapun status sosial kita, dimanapun kita berada, selama kita seorang yang beriman, maka seorang yang beriman ibarat satu tubuh yang kuat, ia selalu menolong antara satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah, Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau pernah memberikan satu gambaran. La yazalu dinu wad dunya qa'imain madamanatil arba. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, bahwa agama dan dunia, agama dan negara akan menjadi kuat selama ada 4 komponen manusia di dalamnya. Apa 4 komponen manusia yang menjadi kekuatan agama dan negara? Karena sesungguhnya agama dan negara adalah satu kekuatan untuk mencapai cita-cita kehidupan. Agama tanpa negara maka akan tidak menjadi kuat. Negara tanpa agama juga tidak akan menjadi kuat. Kekuatan ini tidak mungkin akan dapat dilepaskan. 4 komponen kata Imam Ali karamallahu wajhah. Yang pertama kata beliau, madamatil aghniya la yabkhuluna bima khuwilu. Selama orang-orang kaya, ia tidak pelit dari apa yang ia miliki. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan di alam ini kita sudah tahu bahwa Allah memberikan karunia kekayaan kepada seseorang, namun terkadang tidak diberikan kepada seseorang. Disinilah Islam mengajarkan untuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Karenanya selama orang-orang Islam yang kaya, ia tidak peduli dengan agamanya, boleh jadi agama ini akan menjadi goyang. Berapa banyak kekuatan-kekuatan di luar Islam, saudara-saudara. Kenapa kekuatan-kekuatan di luar Islam yang mereka adalah minoritas, kita lebih besar di negara yang kita cintai ini, tapi kenapa mereka menjadi kuat? Karena ekonomi mereka kuat dan mereka saling membantu, saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Jikalau kesadaran ini ditanamkan di tengah-tengah kita sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa Islam akan lebih kuat dari mereka. Umat Islam membantu perekonomian umat Islam. Umat Islam belanja di warung-warung umat Islam. Umat Islam keluarkan uangnya, belanjanya dimanapun. Jikalau ia adalah orang Islam, selama umat Islam saling tolong menolong sesama umat Islam di dalam perdagangan dan lain sebagainya, di dalam politik dan lain sebagainya, maka umat Islam ini menjadi kuat. Siapa yang berani dengan umat Islam di Indonesia? Mereka tidak berani. Karena itu mereka sedang berupaya, mereka sedang berusaha bagaimana mereka
memecah belah antara kita umat Islam ini. Karena itu dari mimbar yang mulia ini, saya atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta menganjurkan, mari segenap umat Islam kita bersatu, kita berpadu, kita ikat tali ukhuwah. Jangan mau kita dipecah belah. Sesama ormas Islam, jangan mau kita dipecah belah. Jikalau ada hal-hal yang sifatnya furu'iyah, itu adalah hal yang biasa di antara sesama kita, maka duduklah bersama. Saya yakin sekali lagi, ketika umat Islam mempunyai satu kekuatan dan kita bersatu, tidak ada satupun yang akan berani memecah belah kita umat Islam. Jangan sampai kita mau dipecah belah. Lalu yang kedua, kata Imam Ali, jikalau kalian ingin kuat, agama ingin kuat, dunia, bangsa, negara ingin kuat, madamatil ulama ya'maluna bima alimu, selama para ulama mereka menyampaikan kebenaran apa yang mereka ketahui, kemuliaan seorang anak manusia kita maklum bahwa kita jadi mulia di hadapan Allah lantaran kita beramar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik, kata Allah, khaira ummah. Kenapa kalian menjadi umat yang terbaik? Lantaran ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyampaikan kebenaran dan kalian mencegah segala kemunkaran. Maka amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban kita semua. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari para ulama, para mubaligh, para dai, para guru, sampaikan setiap kebenaran yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tantangan dan rintangan adalah hal yang biasa, karena sungguhnya Fir'aun masih tetap akan hidup sampai kapanpun juga. Jiwa-jiwa Fir'aun tetap ada, jiwa-jiwa Qarun tetap ada, jiwa-jiwa Namrud tetap ada, jiwa-jiwa Abu Jahal tetap ada sampai kiamat. Jiwa-jiwa semacam ini, sifat-sifat mereka tetap makin ada. Karena itu sebagai muslim hendaknya harus mentauladani bagaimana sifat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu yang ketiga, kata Imam Ali karamallahu wajhah, jikalau kau ingin menjadi kuat, jikalau kau ingin menjadi bangsa yang kuat, madamal juhala la yastakbiruna bima la ya'lamu, selama orang-orang bodoh tidak berbicara apa yang dia tidak ketahui. Saudara-saudara, banyak sekarang orang-orang yang tidak mengerti agama berbicara agama. Mereka tidak mengerti hukum berbicara hukum. Mereka yang tidak mengerti sesuatu, mereka berbicara. Inilah justru yang menghancurkan agama dan menghancurkan bangsa. Berapa banyak di tahun-tahun politik saat ini mereka yang tidak mengerti agama, mereka masuk ke dalam masjid, mereka pakai sorban, mereka pakai peci, mereka kadang bersarung, mereka berbicara agama, padahal mereka tidak mengerti agama. Tujuan mereka adalah identitas politik agar supaya mereka diakui sebagai orang yang ahli dalam agama. Itulah identitas politik. Tapi sebagai orang Islam, sebagai ulama, sebagai kiai yang biasa memakai sorban, yang terbiasa memakai peci, yang terbiasa bersarung, tampilkan identitas kita sebagai muslim. Kenapa kita tidak takut dengan identitas kita sebagai muslim? Bahwa kita adalah sebagai muslim, kita seorang beriman, kita ikuti Al-Quran, kita akan pilih pemimpin yang beriman, kita ikuti pemimpin yang saleh, kita ikuti pemimpin-pemimpin yang jujur, dan kita bela orang-orang yang beriman. Kami muslim, kami Islam, kami bela agama kami. Ini identitas yang sebenarnya. Jangan sampai kita dikuasai oleh orang-orang yang bodoh. Maka kata Imam Ali tadi, kalau orang bodoh sudah bangga dengan kebodohannya,
dia berbicara tentang agama, maka rusak Islam ini, saudara-saudara. Dan yang keempat, kata Imam Ali karamallahu wajhah, selama orang-orang fakir, madamatil fuqara la yabi'una akhiratahum lidunyahum, selama orang-orang fakir, orang-orang miskin tidak menjual akhiratnya karena ingin mencari setitik dunia. Saudara-saudara, hidup ibarat roda pedati. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah sesungguhnya kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika kita di atas, jangan kita sombong, bersyukurlah. Ketika kita di bawah, sabarlah. Itu adalah ujian dari Allah. Namun kata Imam Ali, jangan sampai kemiskinan kita jual, akhirat kita jual hanya karena setitik dunia. Saudara-saudara, berhati-hatilah saat ini bahwa setan sudah berkeliaran. Minal jinnati wan nas, setan yang berbentuk manusia sudah banyak mulai berkeliaran di mana-mana. Mereka mengiming-imingi dunia. Yang mereka imingi adalah saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang tidak punya, yang pada akhirnya kadang-kadang mereka jual akhirat mereka karena sedikit dunia yang dinikmati. Karena saudara-saudara ingat, apapun yang kita terima di alam dunia ini, jikalau itu satu bentuk di mana kita memilih pemimpin, jikalau pemimpin itu tidak baik, maka di akhirat kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit atau banyak, maka pasti akan kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Dunia ini hidup yang sementara. Dunia ini adalah perjalanan yang sekejap. Mari kita ingat betapa cepatnya sekarang ini waktu. 1 tahun ibarat 1 bulan, 1 bulan kayak 1 minggu, 1 minggu kayak 1 hari. Kita baru saja ditinggal Ramadan di tahun yang lalu, tahu-tahu sebentar lagi sudah di ambang pintu Ramadan, sudah ada di ambang pintu. Artinya apa? Pelajaran bagi kita, waktu selalu mengejar kita. Sang sakaratul maut akan mengintai kita dimanapun kita berada. Maka jagalah nilai keimanan. Tidak sekedar kita dengan keislaman, tapi bagaimana nilai ketakwaan. Dari ketakwaan itulah mari kita bersihkan hati dan diri kita untuk selalu dekat kepada Allah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jaga kita semua. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Semoga Allah selamatkan bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan Allah kirim kepada kita pemimpin-pemimpin yang soleh dan yang baik. Semoga Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surga Jannatun Na'im, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.